tahun 610 Masehi. Di tengah dinginnya malam kota Makkah, seorang lelaki turun dari gunung dalam keadaan gemetar. Langkahnya tidak tenang, napasnya berat, wajahnya pucat, dadanya dipenuhi ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Lelaki itu bukan orang biasa. Ia adalah Nabi Muhammad. Sesampainya di rumah, ia berkata dengan suara yang bergetar, "Selimuti aku, selimuti aku." Tubuhnya menggigil, dan di tengah kebingungan itu, tersimpan satu kegelisahan besar yang memenuhi hatinya. "Siapa yang mau percaya kepadaku, wahai Khadijah?" Saat itu, belum ada umat Islam, belum ada azan, belum ada masjid, belum ada ribuan manusia yang memuji namanya. Dunia belum mengenalnya sebagai Rasul. Namun malam itu, ada satu wanita yang langsung mempercayainya tanpa meminta bukti apapun. Wanita itu adalah Khadijah binti Khuwailid. Makkah pada masa itu bukanlah kota yang dipenuhi cahaya petunjuk. Ia adalah kota perdagangan yang sibuk, keras, dan dipenuhi kegelapan jahiliyah. Di sekitar Ka'bah berdiri ratusan berhala. Manusia menyembah patung-patung yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri. Orang kuat menindas yang lemah. Perang antar suku bisa berlangsung bertahun-tahun hanya karena persoalan kecil. Perempuan dianggap rendah. Bahkan sebagian bayi perempuan dikubur hidup-hidup karena dianggap membawa aib. Minuman keras menjadi kebiasaan, perjudian menjadi hiburan, kebohongan dan penipuan menjadi hal biasa dalam perdagangan. Namun di tengah masyarakat seperti itu, ada seorang lelaki yang berbeda dari yang lain. Namanya Muhammad bin Abdullah. Sejak muda, ia dikenal dengan gelar Al-Amin, orang yang terpercaya. Ia tidak pernah berdusta, tidak pernah menyembah berhala, tidak suka mabuk-mabukan, tidak tertarik dengan budaya jahiliyah yang mengelilinginya. Saat banyak orang tenggelam dalam keramaian dunia, Muhammad justru sering mencari kesunyian. Ia lebih senang merenung, lebih suka memikirkan kehidupan, lebih suka mencari jawaban tentang siapa sebenarnya Tuhan yang layak disembah. Karena itulah beliau sering pergi ke Gua Hira, sebuah gua kecil di atas Jabal Nur, tempat yang sunyi, jauh dari hiruk-pikuk manusia. Di sana beliau beribadah, bertafakur, dan merenung selama berhari-hari. Dan tidak ada yang menyangka bahwa dari gua kecil itulah sejarah dunia akan berubah selamanya. Malam itu, tahun 610 Masehi. Usia Muhammad genap 40 tahun. Langit Makkah sunyi. Angin gurun berhembus perlahan. Beliau berada sendirian di dalam Gua Hira. Lalu tiba-tiba, sesuatu terjadi. Sosok asing muncul di hadapannya. Sosok itu memenuhi ruang gua, membuat suasana berubah menjadi sangat mencekam. Itulah Jibril, malaikat pembawa wahyu. Tanpa pendahuluan, Jibril berkata, "Iqra." Bacalah. Muhammad terkejut. Beliau bukan seorang yang pandai membaca. Dengan ketakutan, beliau menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Namun Jibril memeluknya sangat kuat. Begitu kuat hingga beliau merasa sesak, lalu dilepaskan. Dan Jibril kembali berkata, "Iqra." Sekali lagi Muhammad menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Jibril memeluknya lagi, lebih kuat. Lalu mengulang perintah yang sama untuk ketiga kalinya. Dan setelah itu, turunlah kalimat pertama dari langit. Awal dari wahyu yang kelak mengubah dunia. "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Malam itu, untuk pertama kalinya, bumi menerima ayat dari Al-Quran. Dan malam itu pula, Muhammad diangkat menjadi nabi terakhir. Namun bayangkan keadaan beliau saat itu. Beliau belum memahami sepenuhnya apa yang sedang terjadi. Beliau tidak pernah berharap menjadi nabi, tidak pernah membayangkan akan menerima wahyu. Yang beliau rasakan saat itu hanyalah ketakutan yang luar biasa. Beliau gemetar. Jantungnya berdegup sangat cepat, tubuhnya lemas. Beliau takut, bingung, cemas. Apa yang baru saja terjadi? Siapa sosok yang datang itu? Mengapa semua ini menimpanya? Dengan perasaan campur aduk, beliau segera turun dari Gua Hira. Malam terasa begitu dingin, langkah beliau tergesa-gesa menuruni gunung, dan sepanjang perjalanan, dada beliau dipenuhi kegelisahan besar. Karena beliau tahu, apa yang baru saja terjadi bukan sesuatu yang biasa.
Sesampainya di rumah, beliau langsung menemui Khadijah, wanita yang selama ini menjadi tempat paling aman bagi dirinya, wanita yang selalu mendukungnya, wanita yang mengenal akhlaknya lebih dari siapapun. Dengan tubuh gemetar, beliau berkata, "Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku." Khadijah segera menyelimuti beliau, tanpa banyak bertanya, tanpa panik, tanpa membuat keadaan semakin kacau. Ia menenangkan suaminya, menunggu hingga rasa takut beliau sedikit mereda. Bayangkan suasana rumah malam itu. Sunyi, hanya suara napas yang berat. Seorang lelaki yang baru saja menerima wahyu pertama dari langit sedang duduk dalam ketakutan, dan seorang wanita mulia berada di sampingnya mencoba menenangkan hatinya. Lalu Muhammad menceritakan semuanya, tentang sosok yang datang di gua, tentang perintah membaca, tentang pelukan yang begitu kuat, tentang suara yang memenuhi dirinya dengan ketakutan. Dan di tengah semua itu, tersimpan satu kegelisahan yang sangat manusiawi. Bagaimana jika orang-orang tidak percaya? Bagaimana jika mereka menuduhnya gila? Bagaimana jika mereka menganggapnya pendusta? Karena itulah muncul kegelisahan besar itu. "Siapa yang mau percaya kepadaku, wahai Khadijah?" Kalimat itu bukan sekadar ketakutan biasa. Itu adalah beban besar yang baru saja diletakkan di pundaknya. Bayangkan, sejak kecil beliau dikenal jujur, dihormati masyarakat, dipercaya banyak orang. Namun sekarang beliau harus mengatakan sesuatu yang bahkan terdengar mustahil bagi manusia saat itu, bahwa dirinya menerima pesan dari langit, bahwa malaikat datang kepadanya, bahwa ia dipilih menjadi nabi. Siapa yang akan percaya? Dan di saat seperti itulah, Khadijah menunjukkan mengapa namanya akan selalu dikenang dalam sejarah Islam. Ia tidak meminta bukti, tidak meminta mukjizat, tidak menuduh, tidak meragukan. Ia tidak berkata, "Benarkah itu?" Atau mungkin engkau sedang berhalusinasi? Atau mungkin engkau terlalu lelah? Tidak. Khadijah justru berkata dengan keyakinan penuh, "Demi Allah, Allah tidak akan pernah menghinakanmu." Kalimat itu begitu menenangkan, begitu menguatkan, begitu penuh cinta dan keimanan. Lalu Khadijah menyebutkan alasan mengapa ia percaya kepada suaminya, karena ia mengenal akhlaknya. Ia berkata, "Engkau menyambung silaturahmi. Engkau menolong orang miskin. Engkau membantu orang yang kesusahan. Engkau memuliakan tamu. Engkau selalu berkata jujur." Perhatikan ini baik-baik. Khadijah percaya kepada Muhammad bukan karena melihat mukjizat. Ia percaya karena mengenal akhlaknya. Akhlak beliau menjadi bukti pertama kenabian. Sebelum manusia mendengar dakwahnya, mereka terlebih dahulu melihat kejujurannya. Sebelum manusia membaca Al-Quran, mereka melihat kemuliaan perilakunya. Dan malam itu, Khadijah menjadi manusia pertama yang beriman kepada Rasulullah. Islam dimulai dari sebuah rumah sederhana, dari seorang suami yang ketakutan, dan seorang istri yang berkata, "Aku percaya kepadamu." Banyak orang berbicara tentang perjuangan Nabi di medan perang, tentang dakwah beliau di depan manusia, tentang keberaniannya menghadapi kaum Quraisy. Namun sedikit yang benar-benar memahami betapa pentingnya peran Khadijah pada malam pertama kenabian itu. Karena bayangkan jika malam itu Muhammad pulang dan justru diragukan. Bayangkan jika beliau dianggap gila. Bayangkan jika rumah yang seharusnya menjadi tempat tenang justru berubah menjadi tempat yang membuat beliau semakin takut. Namun Allah memilihkan Khadijah untuk mendampingi Rasulullah. Wanita yang matang, cerdas, tenang, penuh kasih sayang, dan memiliki hati yang begitu bersih. Khadijah bukan hanya istri, ia adalah sahabat pertama dakwah Rasulullah, pendukung pertama Islam. Orang pertama yang menguatkan Nabi ketika seluruh dunia belum mengenalnya. Dan dari sinilah kita memahami satu hal penting. Kadang seseorang tidak membutuhkan banyak manusia untuk percaya kepadanya. Cukup satu orang tulus yang berkata, "Aku bersamamu." Dan dukungan itu bisa mengubah sejarah dunia. Setelah keadaan Nabi sedikit tenang, Khadijah tidak berhenti sampai di situ. Ia membawa Rasulullah menemui Waraqah bin Naufal, seorang lelaki tua yang memahami kitab-kitab terdahulu.
Waraqah adalah orang yang mengenal ajaran para nabi sebelumnya. Setelah mendengar cerita Rasulullah, Waraqah berkata, itu adalah namus yang pernah datang kepada Musa. Maksudnya adalah malaikat Jibril. Lalu Waraqah mengatakan sesuatu yang sangat mengejutkan. Ia berkata bahwa Muhammad akan menjadi nabi bagi umat ini. Namun bersama itu akan datang ujian besar, penolakan, pengusiran, permusuhan, dan benar saja, beberapa tahun kemudian kaum Quraisy memusuhi Rasulullah. Mereka menghina beliau, mereka menyiksa para pengikutnya, mereka memboikot keluarganya, bahkan mereka berusaha membunuhnya. Namun semua perjuangan besar itu bermula dari satu malam sunyi di Gua Hira, dan satu rumah kecil tempat Khadijah menenangkan Rasulullah. Kisah ini bukan hanya sejarah, ia adalah pelajaran besar tentang kehidupan manusia, karena bahkan seorang nabi pun pernah merasa takut. Seringkali manusia berpikir bahwa orang hebat tidak pernah cemas, tidak pernah bingung, tidak pernah takut. Padahal Rasulullah sendiri merasakan semua itu. Beliau manusia. Beliau memiliki hati. Beliau merasakan tekanan yang sangat besar. Namun rasa takut bukan tanda kelemahan. Justru keberanian sejati adalah tetap melangkah meski hati gemetar. Dan Rasulullah melakukan itu. Beliau tetap menjalankan tugasnya, tetap berdakwah, tetap menyampaikan wahyu, meski seluruh dunia nantinya menentangnya. Pelajaran lainnya adalah tentang pentingnya akhlak. Khadijah percaya kepada Rasulullah karena kejujuran beliau. Artinya, karakter lebih kuat daripada kata-kata. Manusia mungkin meragukan ucapan kita, namun mereka sulit meragukan akhlak yang sudah mereka lihat bertahun-tahun. Itulah sebabnya Rasulullah berhasil menyentuh hati manusia. Karena sebelum beliau mengajarkan Islam dengan lisan, beliau lebih dulu mengajarkannya dengan perilaku. Dan ada satu pelajaran lagi yang sangat dalam, tentang arti pasangan hidup. Di balik perjuangan besar Rasulullah, ada Khadijah yang selalu berdiri di sampingnya. Ia mendukung Rasulullah dengan hati, tenaga, dan hartanya. Saat Rasulullah ditolak manusia, Khadijah menguatkannya. Saat Rasulullah sedih, Khadijah menenangkannya. Saat Rasulullah memulai dakwah dalam kesendirian, Khadijah menjadi orang pertama yang percaya. Karena itu, Rasulullah sangat mencintainya. Bahkan bertahun-tahun setelah Khadijah wafat, Rasulullah masih sering menyebut namanya. Masih mengenang kebaikannya, masih mencintainya dengan penuh kesetiaan, karena Rasulullah tidak pernah melupakan siapa yang berdiri bersamanya di masa tersulit. Hari ini, miliaran manusia mengenal nama Muhammad. Shalawat dikumandangkan di seluruh dunia. Masjid berdiri di berbagai negeri. Al-Quran dibaca jutaan manusia setiap hari. Namun semua itu bermula dari satu malam yang sunyi. Malam ketika seorang lelaki pulang dalam ketakutan. Dan seorang wanita berkata, "Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu." Kalimat sederhana itu menjadi pelukan bagi hati Rasulullah, menjadi kekuatan pertama dalam perjalanan dakwah Islam. Dan mungkin itulah salah satu alasan mengapa Khadijah memiliki kedudukan yang begitu mulia dalam Islam. Karena ketika dunia belum percaya, ia sudah lebih dulu beriman. Ketika manusia belum mengenal Rasulullah, ia sudah mengenal kemuliaan akhlaknya. Ketika semua masih gelap, ia menjadi cahaya pertama yang menenangkan hati Nabi. Maka jika hari ini kita mencintai Rasulullah, jangan lupakan wanita pertama yang menguatkan beliau. Jangan lupakan Khadijah, wanita yang percaya sebelum seluruh dunia percaya. Wanita yang menemani Rasulullah di awal perjuangan paling berat dalam sejarah manusia. Dan dari kisah itu kita belajar satu hal yang sangat indah. Kadang dunia berubah bukan karena banyaknya manusia yang mendukung kita. Kadang dunia berubah karena ada satu hati yang tulus berkata, "Aku percaya kepadamu."